Kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk ibadah Minggu tanggal 10 Mei 2020. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersatu hati berdoa dan meminta pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, yang kami sembah dalam kehidupan kami hari lepas hari, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan, untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami masih bisa bersama-sama berkumpul bersama dengan keluarga kami untuk beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur juga karena di tengah situasi bangsa kami yang sedang dilanda oleh pandemi COVID, kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan, Tuhan masih memberikan kami kesehatan dan juga sukacita bersama dengan keluarga kami, walaupun kami harus berada di rumah dan melakukan setiap aktivitas kami di rumah Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau memberkati hati dan pikiran kami supaya kami sungguh-sungguh fokus kepada firman-Mu dan firman-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ampuni setiap salah dan dosa kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan berkata, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan salam sehat untuk kita semua yang senantiasa atau sedang menjalani masa social distancing di rumah. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam suasana bangsa kita yang sedang dilanda oleh pandemi COVID-19, kita tetap bersyukur karena Tuhan masih memelihara hidup kita dan kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bersekutu bersama keluarga kita di rumah dan bersekutu juga melalui media-media online yang telah disiapkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema ibadah minggu kita pada pagi hari ini
teguh dalam mewartakan Kristus sang jalan kebenaran dan hidup. Tujuan penting dari kitab Yohanes ditulis adalah untuk membuktikan secara meyakinkan bahwa Yesus adalah anak Allah dan bahwa semua orang yang percaya kepadanya akan memiliki kehidupan kekal. Dalam kitab Yohanes, kehidupan Yesus betul-betul dikupas secara nyata untuk menunjukkan kepada pembaca mula-mula, yaitu pada saat itu murid-murid yang terutama, supaya Yesus bisa menyatakan dirinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kepada mereka, membuka cara pandang dan pola pikir para murid-murid supaya mereka mengerti bahwa Kristus yang telah bersama-sama dengan mereka, melayani bersama-sama dengan mereka, Dia adalah Tuhan yang diutus oleh Bapa ke dalam dunia untuk membawa keselamatan bagi setiap mereka yang percaya dan juga kepada mereka yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Dalam bacaan kita pada pagi hari ini dari Yohanes 14 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14, Yesus membuka percakapan bersama dengan murid-muridnya. Dalam bacaan kita Thomas dan Filipus, Yesus membuka percakapan mengenai kehidupan kekal. Yesus berkata kepada mereka, "Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus terus memproklamasikan dirinya terus-menerus kepada para murid-murid, terutama dalam kitab Yohanes ini banyak sekali mencatat Yesus berkata bahwa akulah terang dunia, akulah roti hidup, akulah pintu, akulah gembala yang baik, akulah kebangkitan dan hidup, akulah jalan kebenaran dan hidup, dan akulah pokok anggur yang benar. Yesus menggunakan kata akulah supaya meyakinkan para murid-murid bahwa dia adalah anak Allah yang dipilih oleh Allah, dan melalui Dia setiap orang bisa mendapatkan kehidupan kekal atau mendapatkan keselamatan itu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menarik dari firman Tuhan kita pada hari ini bahwa murid-murid yang telah bersama-sama dengan Yesus, yang telah Tuhan pilih untuk mendampinginya melayani, mereka belum memiliki satu cara pandang yang benar terhadap Yesus. Walaupun mereka melayani bersama dengan Yesus sekian lamanya, tetapi mereka belum bisa melihat kehidupan kekal yang telah Tuhan siapkan bagi mereka atau yang ada dalam diri Yesus Kristus itu sendiri. Perkataan Yesus dalam bacaan kita pada hari ini, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup," menunjukkan bahwa jalan menuju kehidupan kekal, sekalipun hal itu tidak terlihat, namun itu adalah hal yang pasti, sepasti iman kita kepada Yesus Kristus. Jadi ketika Dia memproklamasikan bahwa Dialah jalan kebenaran dan hidup, itu menyatakan bahwa sebagai jalan, Yesus adalah jalan bagi kita datang kepada Bapa, dan sebagai kebenaran, Yesus adalah realitas dari semua janji Allah, dan sebagai hidup, Dia telah menyatukan hidup ilahinya dengan kita, baik sekarang dan untuk selama-lamanya, supaya kita dapat memperoleh kehidupan yang kekal. Semua umat manusia, jika kita memperhatikan dalam kehidupan kita di muka bumi ini, pasti semua kita mengharapkan kehidupan yang kekal. Bahkan Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, jika kita perhatikan ada orang yang berlomba-lomba di dunia ini untuk bisa memperoleh keselamatan. Orang berbuat baik sebanyak-banyaknya, atau dia mengumpulkan amal sebanyak-banyak dan perbuatan baik lainnya supaya dia bisa memperoleh kehidupan yang kekal. Namun berbahagialah kita yang dipilih dan ditentukan dari awal untuk mempunyai Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Keselamatan ditawarkan kepada kita dengan cara yang cuma-cuma. Yesus rela datang ke dunia dengan cara yang hina. Dia dilahirkan di kandang domba
dan tujuan akhirnya yaitu dia disalibkan untuk manusia bisa memperoleh kehidupan yang kekal. Keselamatan itu tidak harus manusia bersusah payah melakukan perbuatan-perbuatan yang baik sehingga bisa memperoleh keselamatan itu, tetapi Yesus berkata bahwa di dalam Dialah kita bisa mendapatkan keselamatan atau kita bisa menerima kehidupan yang kekal. Makanya kita bersyukur dan kita berbahagia bahwa kita dilahirkan sebagai anak-anak Tuhan yang dilahirkan sebagai anak-anak Tuhan yang dari dulunya kita sudah bisa mengenal Yesus dari kecil, kita sudah ditawarkan jalan keselamatan dari kecil, tinggal bagaimana kita meresponi keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kitab Yohanes ada beberapa ayat dalam Alkitab yang menggambarkan kehidupan yang kekal. Tetapi beberapa ayat ini kaya dengan begitu banyak janji. Dan di sini Yesus berkata, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Melalui firman Tuhan ini kita bisa mengerti bahwa Yesus telah bangkit, dia telah pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagimu, bagi kita semua, bagi saya dan juga bagi Bapak Ibu semua. Dan janji Tuhan bahwa Ia akan datang kembali untuk membawa kita kembali ke tempat yang telah Dia sediakan bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perikop dalam Injil Yohanes 14 ini adalah salah satu dari perikop-perikop yang paling mendasar dan paling penting dalam Alkitab. Bagaimana kita bisa mengetahui jalan kepada Allah dan bagaimana kita bisa memperoleh keselamatan yang hanya melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yesus adalah jalan karena Dia adalah Allah yang juga sekali 100% sekaligus manusia, dengan menyatukan hidupnya dengan kita, menyatukan hidup kita dengan hidupnya, dan kita dipersatukan dengan Allah. Percaya kepada Yesus untuk membawa kita kepada Bapa, dan semua berkat sebagai anak-anak Allah akan menjadi milik kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, oleh karena itu hidup kita sebagai orang Kristen, jika kita memiliki hidup yang dekat dengan Tuhan, jika kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, maka kita akan mengerti dan kita tidak perlu bingung atau bersusah payah untuk mencari keselamatan itu. Ada orang yang hidupnya dari kecil sampai dia sudah kembali pada kematian pun dia tidak bisa memahami atau mengerti dengan baik keselamatan yang sesungguhnya ada di mana. Padahal Yesus telah menawarkan keselamatan itu secara cuma-cuma bagi kita. Jika kita memiliki hati yang dekat dan juga percaya sungguh-sungguh kepada Kristus, maka kita akan menerima keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah situasi kita saat ini sebagai anak-anak Allah yang telah menerima keselamatan, kita diberikan keselamatan bukan cuma untuk diri kita sendiri, tetapi kita diminta untuk teguh mewartakan Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ini adalah perintah bagi kita untuk mengambil bagian dalam mewartakan keselamatan. Jika Yesus telah memberikan keselamatan itu kepada kita, maka kita pun harus menyalurkan berita baik itu atau berita Injil itu kepada mereka yang belum mendengar atau kepada mereka yang sudah mendengar tetapi mereka belum percaya kepada Kristus. Itu menjadi tugas dan bagian kita sebagai anak-anak Tuhan atau menjadi bagian dari gereja Tuhan, bahwa berita Injil itu atau berita keselamatan mengenai Yesus Kristus harus kita sebarkan, harus kita wartakan supaya semua orang bisa percaya dan mereka pun bisa beroleh keselamatan. Kita diminta untuk teguh mewartakan akan keselamatan yang daripada Yesus, artinya bahwa kita memiliki ketetapan hati dan juga kita tetap kuat untuk mewartakan tentang Injil itu. Kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh situasi atau kita tidak diombang-ambingkan oleh lingkungan kita,
tetapi di mana ada kesempatan bagi kita untuk memberikan keselamatan, kita akan tetap kuat dan tetap berdiri teguh untuk bisa mewartakan keselamatan itu kepada mereka, dan setiap mereka pun bisa menerima Tuhan dan memperoleh keselamatan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekalipun kesulitan itu menghimpit kehidupan kita, bahkan dalam pemberitaan mengenai keselamatan, kadang orang tidak suka mendengar tentang apa yang kita sampaikan. Tetapi tugas kita adalah kita harus tetap berdoa supaya Yesus menjamah hati mereka, supaya setiap pemberitaan yang kita nyatakan itu bisa menyentuh hati mereka, dan mereka pun bisa percaya dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah-tengah situasi bangsa kita yang sedang dilanda oleh kesulitan karena pandemi COVID-19 ini, kita tetap diminta untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia, anak-anak Tuhan yang tetap memberitakan kabar keselamatan sampai ke seluruh bumi, dan kita berdoa supaya seluruh bumi dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa jika satu jiwa bertobat, maka malaikat-malaikat surga akan bertepik sorak gembira karena jiwa yang bertobat itu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengenai firman Tuhan kita pada minggu pagi ini, teguh dalam mewartakan Kristus dalam jalan kebenaran dan hidup, menyampaikan atau menjadi sebuah perintah bagi kita yang disampaikan langsung oleh Yesus, supaya nama Yesus telah terus kita gaungkan dan terus kita wartakan kepada saudara-saudara kita atau kepada mereka yang belum percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita telah tetap memiliki keteguhan hati, kita tetap melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Allah yang telah diselamatkan. Kita berdoa supaya banyak orang yang disentuh hatinya dan mereka bisa menerima Tuhan. Kita pun bisa mendukung para pelayan Tuhan atau para misionaris yang sedang diutus untuk melayani di suku-suku yang jauh. Kita berdoa juga untuk mereka, karena melalui pemberitaan mereka kita berdoa supaya Tuhan menjamah hati orang-orang yang mereka layani, dan hati orang-orang itu dibuka dan mereka bisa menerima Kristus dalam hidup mereka. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi pegangan dalam kehidupan kita hari lepas hari, dan juga bisa menguatkan kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang tetap setia di dalam Tuhan dan tetap setia untuk mewartakan Kristus dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati.